Mohon bisa diaktifkan dulu kameranya, teman-teman. Oke, terima kasih ya sudah menghidupkan kameranya. Sebenarnya kalau di kelas semester atas itu kalau tidak saya hidupkan itu saya out gitu ya, saya take out biar nggak ikut pertemuan ini lagi, dan kadang menolak juga ya untuk bisa bisa ikut karena ya udah gede ya, udah bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, sehingga kadang saya keluarkan aja gitu ya. Salah satu tanda kalian niat untuk belajar ya, salah satunya adalah menghadiri dan jelas di hadapan layar ya. Ya meskipun kita masih di hadapan layar ya, salah satu hal yang membuat kita bisa maksimal adalah mendengarkan secara langsung atau melalui media ya. Jadi itu ya, kesungguhan itulah yang nanti akan membuat kita mendapatkan banyak hal ya, terutama tentu saja hal-hal yang positif dalam dalam pelajaran, dalam mata kuliah gitu. Baik, langsung saja karena materinya adalah HAM dan cukup berat ya. Saya akan nyampaikan pelan-pelan aja lah. Yang penting kalian bisa paham dan memahami mata kuliah ini. Baik, tentang HAM ini pertemuan ke-11, langsung saja. Nah, hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa adanya HAM manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Maksudnya adalah bahwa kita itu hidup dilekati dengan sebuah hak asasi yang sifatnya itu mendasar, dan karena itu merupakan hal-hal yang pokok. Kenapa kemudian HAM itu dibahas ya dalam mata kuliah tata negara? Karena HAM inilah yang sebenarnya berkaitan dengan peran negara ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di mata kuliah yang sebelumnya, bahwa salah satu tugas negara itu adalah menjamin kehidupan warganya, menjamin kehidupan rakyatnya. Nah, salah satunya adalah dengan hak asasi manusia ini. Manusia tidak bisa, negara harus melindungi hak asasi manusia. Nah, apa saja unsur-unsurnya dalam hal itu? HAM itu adalah hak yang ada sejak lahir. Ya. Jadi sejak kalian hidup itu, sejak dilahirkan, sudah dilekati berbagai hak asasi ya, bahwa manusia hak untuk hidup dan seterusnya, bersifat kodrati dan fundamental ya. Bersifat kodrati itu berarti bersifat yang sifatnya terberi gitu. Nah, jadi otomatis, jadi kalau kalian dari kecil itu tidak usah nyari sesuatu ya, atau tidak usah mencari legitimasi bahwa saya harus dilindungi, enggak gitu. Kalian lahir ya berarti sudah langsung mendapatkan hak asasi itu. Bukan kayak KTP ataupun surat kelahiran gitu, itu kan sesuatu yang kalian itu harus mencari gitu. Tapi hak itu tidak, hak asasi itu memang sudah melekat gitu. Kemudian dia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa ya. Tentu saja unsur ini di barat mungkin di beberapa negara yang sekuler mungkin ditolak karena menganggap bahwa hak asasi itu beda dengan hak yang merupakan anugerah dari Tuhan, karena mereka memang tidak percaya Tuhan, atau percaya Tuhan tetapi percaya bahwa Tuhan itu nggak ngapa-ngapain gitu, atau kepercayaan agnostik gitu ya. Dan mungkin orang sekuler juga berpikiran hal yang sama, bahwa Tuhan itu nggak berbuat apapun gitu ya, unmoved mover gitu, penggerak yang tidak bergerak. Nanti misalnya Anda baca Aristoteles itu ketemu istilah itu ya, bahwa Tuhan itu yang menggerakkan tapi dia tidak bergerak. Istilahnya dia nggak melakukan apa-apa kan. Tapi ini bahasan yang lain tentang sekularisme, agnotisme dan seterusnya. Nah, kemudian unsur yang lain adalah hak asasi itu adalah hak yang harus dihormati, hak yang harus dilindungi, yang dijaga oleh individu, masyarakat maupun negara. Gitu ya. Jadi hal-hal yang pokok yang kemudian ini menjadi kewajiban negara untuk dilindungi. Nah, kemudian nilai dasar HAM itu adalah kebersamaan, ada kebebasan atau freedom, ada kebersamaan atau solidarity.
nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Nah, ini perkembangan generasi HAM. Sebelum saya jelaskan, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman tentang hak asasi manusia. Ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Ini perkembangan generasi HAM ya, atau hak asasi manusia ya, terbagi menjadi 3 generasi ya. Ada generasi yang pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Nah, masing-masing ini memiliki ciri-ciri tersendiri dan perkembangan hak-haknya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa hak kebebasan berbicara itulah ada sejak kalian lahir itu, atau sejak dari zaman dulu, itu tidak ya. Atau hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pembangunan persamaan, itu tidak lahir secara tiba-tiba. Ada semacam perjuangan, ada perkembangan, dan ada narasi yang bertarung di situ. Bagaimana kemudian hak itu muncul ya. Kita ke generasi hak pertama ya. Jadi dulu yang pertama kali diperjuangkan itu adalah hak sipil dan politik, yaitu hak untuk kebebasan di mata negara ya. Kenapa generasi pertama ini muncul ya, hak sipil dan politik itu pertama kali hal yang pertama kali harus dibahas, itu adalah karena pada waktu itu konteksnya adalah trauma Barat atas abad ke-8 gitu. Jadi Barat ini kan Eropa kan ini kan salah satu benua yang cukup sekuler ya, dan mereka tuh kan memiliki trauma yang panjang atas kekuasaan agama ya. Waktu itu agama yang memimpin itu bertindak sewenang-wenang, sehingga mereka berpikir bahwa saya anti agama gitu, karena mereka bertrauma kalau agama yang memimpin pasti akan memberikan sesuatu yang sesuatu yang sewenang-wenang gitu kan. Makanya kan dulu dikenal adanya tradisi inkusisi ya, atau siapapun, atau klerikal gitu kan, siapapun yang berbuat bid'ah itu kan akan dieksekusi. Nah, tradisi inkusisi inilah yang membuat orang itu khawatir, sehingga bagaimanapun kalau perbedaan pendapat itu terjadi, maka akan menyebabkan hak asasi itu dilanggar, sehingga mereka berpikir bahwa hal yang pertama kali dilakukan itu harusnya adalah gerakan sipil dan politik. Gerakan sipil itu kan gerakan masyarakat sipil, ya. Gerakan masyarakat non negara ya, yang berpikir bahwa negara dan rakyat itu harus ada dalam posisi yang sama. Karena waktu itu negara bukan diakusisi, tapi banyak dipengaruhi oleh agama, gitu. Maka siapapun yang bertentangan dengan agama, maka mereka tidak mendapatkan kesetaraan, gitu. Maka dari itu sering disebut sebagai abad ke-8 atau Dark Age gitu ya. Itu bisa Anda lihat misalnya dalam Dark Age itu di Eropa itu banyak digambarkan dalam lukisan-lukisannya, itu pasti langitnya gelap. Coba Anda lihat lukisan-lukisan Dark Age itu langitnya gelap gitu kan. Penuh penuh ancaman, penuh monster. Jadi gambaran-gambar kebudayaan mereka tuh bisa terekam dalam hal-hal kayak gitu. Langitnya gelap, atau misalnya Anda lihat di film-filmnya yang menggambarkan abad pertengahan, pasti langitnya selalu gelap gitu, bukan langit-langit yang cerah gitu kan. Karena mereka menggambarkan bahwa pada waktu itu ya abad ke-8 nggak ada sesuatu yang bisa diingat-ingat selain kegelapan itu sendiri ya. Padahal pada dasarnya nggak mungkin kan langit di Eropa sana pasti selalu gelap terus, kan nggak mungkin kan. Pasti ada cerahnya juga, tapi dalam lukisan-lukisan kebudayaan, film itu pasti terekam bahwa langitnya gelap. Nanti masuk ke abad yang agak pencerahan itu sudah mulai langitnya sudah agak terang gitu kan. Abad revolusi Perancis itu sudah terang gitu kan. Anda kan sering bisa lihat ya lukisan-lukisan yang mungkin telanjang gitu kan. Di Eropa itu kan sering ada lukisan patung-patung telanjang. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa manusia itu punya kehendak atas dirinya sendiri gitu. Jadi karena dulu dikekang ya oleh kekuasaan agama bahwa tubuh manusia itu adalah otoritas Tuhan, otoritas norma, ya maka
nggak boleh sembarangan gitu. Makanya setelah ada pertentangan-pertentangan seperti itu, gerakan sekularisme muncul, maka mulai ada seni-seni budayaan yang sangat menentang itu. Ada yang telanjang, ada yang seterusnya lah gitu. Ya itulah dalam ranah kebudayaan, dan ranah kebudayaan itu kemudian melahirkan juga perkembangan hak asasi yang pertama, yaitu hak untuk hak untuk hidup, jelas, karena seorang tidak boleh dibunuh ya karena dia berbeda pendapat, atau dia tidak boleh dihukum karena dia berbeda pendapat. Ada keutuhan jasmani, hak berkebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kemudian kebebasan berpikir. Nah, ini yang paling penting, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Nah, ini hak adalah generasi pertama. Ini sebenarnya juga berkembang bersamaan dengan kolonialisme dunia barat, ya, yang waktu itu pasca pencerahan sering disebut sebagai abad pencerahan, ya, makanya langitnya terang. Gitu. Di film-film yang tentang pencerahan itu langitnya terang, kalau kegelapan itu langitnya gelap. Nah, Barat juga pernah melakukan banyak penjajahan di atas negara-negara di seluruh dunia. Maka dari itu kolonialisme yang sangat keji, ya. Kita akan membaca konstitusi Undang-Undang Dasar kita, lihat bahwa Undang-Undang Dasar kita sangat mengutuk kolonialisme, ya. Maka dari itu hak sipil dan politik ini cukup dilindungi, dan dia dilahirkan juga dari skema penjajahan. Jadi penjajahan itu menimbulkan trauma, ya, di seluruh dunia itu menimbulkan trauma bahwa kita tidak boleh lagi hidup dalam masa penjajahan seperti itu. Itu adalah HAM generasi pertama. Jadi hanya hak sipil dan politik karena mereka menghadapi, ya, kekuasaan negara yang sangat otoriter. Karena negara yang otoriter kan tidak menghendaki adanya persamaan dan seterusnya. Maka dari itu yang diperjuangkan dulu adalah sipil dan politik. Gitu. Nah, di generasi kedua lain lagi, ya. Generasi kedua adalah yang muncul adalah hak ekosop, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, ini timbul dari pengaruh welfare state atau negara kesejahteraan dan negara-negara sosialis. Apa saja hak-haknya yang didapat waktu itu adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Nah, ya terutama yang dipentingkan di sini adalah hak ekonomi, ya, hak atas pekerjaan dan upah yang layak. Kenapa kemudian ada itu, ya, ada pengaruh itu, dan ada welfare state dan negara sosialis? Kurang lebih adalah ketika hak-hak sipil dan politik itu sudah diperoleh, maka timbul yang namanya kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk membuat perekonomian yang lebih liberal, ya. Jadi ya, generasi pertama ini memang bisa kita sebut sebagai liberalisme, ya. Awal tumbuh pertama kali liberalisme adalah di sini. Kemarin kan kita berpikir bahwa nanti kita sudah diskusi, ya, bahwa liberalisme itu salah satu cirinya adalah menolak intervensi pasar, ya, atau menolak kehadiran negara dalam kehidupan privat mereka. Gitu. Nah, salah satu kehidupan privat yang dijamin adalah tentang kehidupan ekonomi. Gitu. Nah, karena hak sipil dan politik sudah berkembang kuat, maka privatisasi itu, ya, terutama adalah perlindungan terhadap hak milik, itu tumbuh semakin kuat, ya, tumbuh kuat sehingga, ya, menyebabkan negara waktu itu hanya tampil sebagai negara penjaga malam. Jadi negara itu hanya mengakui hak sipil dan politik saja, ya. Negara tidak ikut campur dalam banyak hal, ya, kecuali itu mengganggu ketertiban umum negara baru turut campur. Tapi misalnya dalam perekonomian negara itu tidak terlibat. Maka dari itu, ya, banyak hal yang menjadi luput, terutama misalnya pekerjaan dan upah yang layak. Ini sangat buruh sekali, ya, sangat pekerjaannya dimensinya sangat pekerja sekali, ya, atas jaminan sosial, pendidikan, dan seterusnya. Karena ini hanya menjadi privilege atau menjadi konsentrasi dari golongan liberal saja. Mereka hanya menikmati tentang perlindungan tentang diri mereka sendiri. Tapi misalnya tentang intervensi negara itu tidak dipikirkan. Maka dari itu muncul namanya hak ekosop, ya, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, mulai berpikir bahwa negara ini harus, ya,
tidak boleh, negara itu tidak boleh berpikir sebagai negara penjaga malam saja atau khawatir. Negara itu juga harus hadir dalam jaminan sosial, dalam pekerjaan dan upah yang layak. Negara itu harus hadir. Kalau tidak hadir, ya buat apa kita bikin negara? Gitu. Masa negara ada kemiskinan, negara diem saja? Gitu. Hadir dong. Gitu. Nggak boleh diem saja. Gitu. Ini ada buruh, dia diupah sangat sedikit. Itu kan sesuatu yang sangat tidak adil. Ya. Itu kan yang menindas juga. Maka dari itu, yang paling penting di sini adalah pekerjaan dan upah yang layak, jaminan sosial, dan seterusnya. Mulai berpikir bahwa perlu adanya intervensi negara dalam kehidupan bernegara. Gitu. Ya, kalau dulu sebelumnya negara itu tidak boleh intervensi. Kenapa? Kalau negara intervensi berarti mencampuri urusan privat. Gitu. Makanya kan dalam hukum tradisi sivil law kan ada hukum privat dan ada hukum publik, di mana kedua hukum itu kan tidak bisa saling bercampuran. Misalnya dalam hukum privat itu, ya, tentang perjanjian antara kedua belah pihak, itu negara nggak boleh ikut campur. Ya, negara nggak boleh ikut campur kecuali kedua belah pihak kemudian memberikan salah satu menggugat ya dewan prestasi, itu negara bisa ikut campur melalui pengadilan. Tapi dalam pelaksanaannya itu kan negara nggak boleh ikut campur. Nah, antara privat dan publik ini kemudian dibedakan ya. Ketika generasi pertama ya sangat menghendaki bahwa kehidupan privat itu tidak boleh dicampuri negara. Ya. Maka di generasi kedua, sebaliknya, kehidupan privat itu juga harus dipikirkan oleh negara, terutama adalah masalah kesejahteraan. Ya, terutama kesejahteraan kami, para buruh itu harus dipikirkan, nggak boleh nih negara cuma diam aja kalau kemiskinan ada, kalau ketidakadilan terjadi, negara masa diam aja. Ya, mana kan negara harus berpikir aktif. Dan kebanyakan kebijakan-kebijakan negara sosialis kan seperti itu ya. Jaminan sosial itu harus ada ya, karena itu merupakan bagian dari tugas negara. Nah, ada yang menarik ketika Obama dulu pernah membuat program Obamacare ya, atau jaminan sosial di Amerika, itu ditolak oleh orang-orang konservatif gitu. Karena mereka menganggap loh kita itu negara liberal Amerika, kenapa pakai jaminan sosial? Ya. Harusnya yang jaminan sosial itu adalah orang-orang yang bisa bayar asuransi saja, jangan dibayarin negara. Nanti negara duitnya habis gitu. Orang-orang liberal begitu seperti itu. Kalau orang sosialis enggak. Loh, negara itu diciptakan untuk menciptakan keadilan. Gitu. Nah, makanya sebenarnya titik perdebatan itu lebih banyak di situ. Nah, setelah muncul generasi kedua adalah generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini sangat menarik karena berbeda dari sebelumnya ya. Ada generasi yang terlalu sipil dan politis. Generasi ketiga itu lebih mengembangkan yang sifatnya solidaritas ya. Dia tuh muncul atas kritik modernitas yang selama ini belum menghasilkan pembangunan-pembangunan yang salah. Maka dari itu hak-hak yang lahir adalah hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Nah, yang menarik adalah hak generasi ketiga ini adalah dia melihat bahwa modernitas yang dibangun dari hak sipil dan politik dan ekosop ini menimbulkan ketimpangan yang tidak banyak orang dilihat, yaitu ketimpangan terhadap apa yang disebut Gayatri Spivak itu sebagai subaltern. Jadi orang-orang yang tidak bisa bersuara atas diri mereka sendiri, kemudian mereka disebut sebagai itu ya subaltern, orang-orang yang tidak bisa bersuara. Nah, subaltern ini ya, ini banyak dicontohkan misalnya adalah masyarakat adat ya kan. Mereka itu adalah orang-orang yang disingkirkan ya, dalam pembangunan ya. Kan kita bisa lihat bahwa pembangunan itu tidak merefleksikan keberpihakan kepada mereka. Ya, pertambangan, sawit, dan seterusnya itu banyak merugikan masyarakat adat. Nah, masyarakat adat ini kan pada dasarnya kan mereka bukan yang memperjuangkan hak sipil dan politik, satu. Mereka juga tidak memiliki kepentingan untuk pekerjaan dan upah yang layak. Mereka itu lebih suka dalam kehidupan yang punya pengelolaan atas sumber daya alam mereka sendiri. Mereka butuh lingkungan yang hidup dan sehat, dan terutama adalah harus untuk mendapatkan warisan dan budaya gitu. Karena itu merupakan satu kesatuan. Saya tinggal dulu bentar ya, belakang.
Baik, kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman untuk berbagai macam model hak asasi ya, dari 3 generasi. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya di next selanjutnya. Kita ke generasi awal perdebatan hak asasi manusia di Indonesia. Ini perdebatannya dalam perancangan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi sepertinya saya sudah sering cerita ya bahwa pertama kali pasal tentang hak asasi manusia itu sempat jadi perdebatan yang cukup pelik ya. Artinya perdebatan yang cukup susah untuk dihindarkan ya. Kita lihat di sini saja. Ya, ini perdebatan antara Supomo dan Hatta ya. Jadi ketika pertama kali perancangan dalam Undang-Undang Dasar itu antara BPU PKI itu ada pertama kali beberapa orang itu berpidato tentang dasar negara yang seharusnya digunakan. Nah, ada salah satu orang namanya Supomo. Supomo kemudian berpikir bahwa negara yang paling pantas dijadikan konsep untuk Indonesia itu adalah konsep negara konsep negara integralisme ya, konsep negara integralisme ya, yaitu merupakan konsep negara yang merupakan konsep asli Indonesia. Nah, bagaimana konsep konsep Supomo itu berlahir gitu ya. Oh ya, negara integralistik, maaf ya, negara integralistik yang dulu dipikirkan oleh Supomo. Nah, negara integralistik ini ya, menurut Supomo itu adalah negara yang tidak berpijak kepada liberalisme, tidak berpijak kepada marxisme, tapi dia berpijak dari akar kehidupan rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini Supomo berpikir bahwa liberalisme itu melahirkan individualisme. Ya. Marxisme melahirkan permusuhan, ya, aliran yang pas adalah kolektivisme atau kolektivitas. Dan menurut Supomo, hak asasi itu merupakan bagian dari individualisme. Individualisme itu kalau gampangnya itu adalah hidup sendiri-sendiri. Ya, bahwa manusia itu hidup untuk mementingkan dirinya sendiri, tidak kemudian berbagi rasa dengan orang lain gitu, atau sosialis ya, kolektivisme. Nah, Supomo melihat bahwa liberalisme itu akarnya adalah individualisme, bahwa orang kalau memiliki hak asasi manusia nanti mereka akan hidupnya sendiri-sendiri, nggak bareng-bareng. Nah, Marxisme itu meskipun ada sosialismenya, tapi dia banyak melahirkan permusuhan, sehingga itu tidak pas untuk dijadikan sebagai sebuah dasar negara. Nah, dasar negara menurut Supomo yang pas adalah kolektivitas. Ya, negara integralistik itu adalah negara ya yang mana antara pemimpin dan rakyatnya itu bersatu. Ya, dalam integralistik ini Supomo melihat bahwa ada akar kekeluargaan yang ada gitu ya. Jadi menurut Supomo konsep dasar negara ini adalah konsep dasar kekeluargaan ya.
bukan konsep dasar individualisme. Kekeluargaan itu kan ada kolektivitas ya, ada kebersamaan ya. Jadi nanti pemerintah itu dianggap sebagai bapak, sedangkan rakyat itu adalah anak. Nah, dalam hal ini adalah dalam kasus ini adalah anak itu harus nurut kepada bapak ya, sehingga dalam hal tertentu itu rakyat itu harus tunduk kepada penguasa. Rakyat itu tidak boleh menentang penguasa karena penguasa itu adalah bapak ya. Nah, paham Bapaisme ini sebenarnya masih hidup sampai sekarang ya, kalau saudara-saudara lihat ya. Di mana-mana kita memanggil orang yang lebih tua itu bapak ya, padahal seharusnya kan bapak itu kan bopo ya, atau ayah kandung gitu kan. Padahal kan tidak semua orang itu kan ayah kandung ya, sehingga pemahaman Bapaisme sebenarnya perlu perlu dibaca ulang lah untuk konteks sekarang, apakah masih relevan atau tidak ya. Perlu kita diskusikan lebih panjang gitu. Karena dulu kan lebih egaliter ya, kita kan memanggilnya kan Bung ya, Bung Karno, Bung Hatta, tidak ada Bapak Soekarno, Bapak Hatta kan enggak ya. Jadi dulu egaliter gitu. Nah, sekarang nggak tahu ya pengaruhnya apa gitu ya, kolektivitas ini lahir. Atau mungkin di era kolonial ada Zeus mungkin ya, ada Zeus siapa gitu. Atau di PKS itu kan ada Ahi dan Ukti gitu. Ada yang PKS di sini? Ada? Oh, nggak ada ya. Kalau orang-orang sosialis itu kamrat gitu dan seterusnya. Panggilan-panggilan itu menentukan pemahaman mereka ya, visioner mereka seperti apa. Nah, paham Bapaisme ini kemudian ditentang oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bilang, saya ini 20 tahun menentang individualisme gitu. Nah, Hatta itu nggak sepakat dengan individualisme. Ya, karena kita kenal Muhammad Hatta itu sebagai bapak koperasi. Nah, koperasi itu dasarnya bukan individualisme, justru adalah kolektivitas, membangun ekonomi bersama. Hatta bilang, saya 20 tahun menentang individualisme. HAM itu harus ada untuk mencegah negara itu bisa berlaku sewenang-wenang gitu. Kalau orang masyarakat nggak punya HAM, ya misalnya tidak punya hak untuk hidup, nanti negara bisa sewenang-wenang, misalnya untuk membunuh, misalnya untuk menyakiti, atau kemudian misalnya untuk melukai warganya, karena dianggap warga negara nggak punya HAM. Negara tadi dianggap sebagai anak saja, ya sehingga misalnya dalam proses berkeluarga gitu ya, anak berbuat salah ya kan kadang ada anak ditabok gitu ya, atau diberi pelajaran yang berupa misalnya kekerasan fisik gitu kan oleh orang tuanya. Nah, ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan bernegara, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat salah gitu kan. Misalnya ada rakyat mengkritik negaranya, terus dia kemudian dipukul gitu lah, istilahnya diberikan hukuman gitu. Nah, hukuman itu nanti akan dinormalisasikan. Loh, nggak apa-apa, negara kan bapak, rakyat kan anak. Anak kurang ajar sama bapak ya wajar, anak itu dihukum gitu. Nah, ini akan jadi pembenaran untuk menjadi sebuah negara otoriter. Waktu itu pendapat Hatta seperti itu. Makanya ya, tapi Supomo juga dapat dukungan yang nggak kalah kecil juga, misalnya dari Soekarno maupun Muhammad Yamin, ya, dia mendapat dukungan juga bahwa negara integralistik ini juga cukup harus segera di ini, karena kita nggak mau juga kita jatuh dalam individualisme waktu itu, kita tetap harus mengutamakan kolektivitas. Maka dari itu perdebatan yang tidak selesai itu akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa HAM-nya itu hanya cukup dikit ya. Di pasal 28 itu ada kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan sebagaimana. Ini haknya hanya di pasal 28 ya. Kemudian ini juga di pasal 29 ya, cukup sedikit. Di sini dijelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu hanya haknya hanya dikit banget ya. Nanti kita bisa bandingkan dengan pasca amandemen yang cukup lengkap ya pasalnya ya. Ini haknya cukup sedikit ya di Indonesia itu sendiri. Nah, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman?
Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, next kita ke perkembangan pemikiran HAM di Indonesia ya, INA itu ya, Indonesia maksudnya bukan INA yang lain gitu kan. Kadang kan kalau badminton itu namanya INA ya. Kemarin menang ya badminton ya, match double. Baik, untuk perkembangan pemikiran HAM di Indonesia itu apa namanya? Pada era 45 sampai 1950 itu kan ada yang namanya demokrasi, belum jadi sebuah negara ya. Jadi hanya apa namanya, perkembangannya hanya sedikit. Nah, hak itu yang lebih banyak dibahas itu hak untuk merdeka, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, dan hak untuk menyatakan pendapat. Ya kira-kira perkembangannya hampir sama di Indonesia waktu itu. Yang berkembang terlebih dahulu adalah perkembangan secara politik, ya politik dan hak politik dan sipil dulu yang berkembang. Karena negara masih dalam keadaan kacau dan belum banyak urusan yang bisa diurus gitu ya. Jadi hanya sedikit hal yang bisa diurus. Nah, penekanan kepada untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat itu bisa kita lihat dalam maklumat nomor X 1945 yang dikeluarkan oleh Hatta ya waktu itu sebagai ketua KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, untuk membiarkan ya rakyat itu kemudian mendirikan partai politiknya sendiri-sendiri gitu. Nah, ini perkembangan pertama dalam 45 sampai 50, kemudian 50 sampai 59 ada perkembangan HAM yang lain, yaitu adanya partai politik dengan beragam ideologi, ada kebebasan pers yang sifatnya liberal, pemilu dengan sistem multipartai, dan parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. Nah, pertumbuhan partai politik dengan beragam ideologi ini sangat menarik ya. Saya misalnya jurusan sejarah ya, misalnya jurusan sejarah itu hal yang akan pertama saya teliti adalah tahun 50 sampai 59. Saya pernah ketemu seorang sejarawan, dia bilang bahwa tahun 50 sampai 59 itu meskipun disebut sebagai salah satu periode terbaik ya dalam Indonesia, demokrasinya, pemilunya dan seterusnya, tetapi ya arsipnya itu nggak banyak gitu. Sebagai sebuah penelitian itu agak susah juga karena arsipnya itu nggak banyak. Tapi dari sedikit arsip itu kita bisa membaca hal yang menarik. Karena tumbuh partai politik dengan beragam ideologi. Bisa dibilang tahun 50 sampai 59 ini perkembangan HAM kalau misalnya cukup lengkap itu bisa dikatakan Indonesia itu cukup berhasil malah di masa itu ya. Ya, partai politiknya beragam ideologi itu sangat banyak ya. Misalnya dulu tidak ada pelarangan partai politik, misalnya ada Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan, itu tahun 48 memberontak, tahun 51 diperbolehkan kembali untuk hadir. Ada Partai Masyumi, ya, ada Partai NU dan seterusnya, Partai Murba, PNI ya, dan PSI dan seterusnya. Ada banyak partai dengan ideologinya sangat banyak. Jadi nggak kayak sekarang ya, ideologinya ke tengah semua ya, spektrumnya itu ke tengah semua, nggak ada kiri kanan yang bisa saling debat gitu kan. Kita kan di tengah ya, partainya itu ke tengah semua ya kan, hampir rebutan suara, jadi hanya mencari apa namanya kolektivitas hanya mencari suara konstituen saja, tidak mencari misalnya cita-cita atau ide tentang sesuatu yang menjadi visinya itu tidak ada ya. Kalau dulu memang ada gitu ya. Tahun 50-an itu orang sangat idealis istilahnya ya. Kalau misalnya tentang Partai Sosialis Indonesia membangun masyarakat yang sosialis, itu partai elit ya. Terus ada misalnya ada Masyumi juga dan seterusnya, sangat sangat beragam. Nah, kebebasan partai politik ini sebenarnya sama dengan bersamaan dengan kebebasan pers yang sifatnya liberal ya. Jadi pers yang liberal ini kebanyakan tahun 50-an adalah persnya partai. Saya dulu penelitiannya tentang pers di tahun itu ya. Tesis saya tentang perkembangan pers di Indonesia tahun segitu 50-an itu justru pers yang berkembang adalah persnya partai politik. Jadi persnya itu nggak kayak sekarang yang netral. Dulu persnya itu memihak gitu ya, memihak partai politik gitu kan.
Yang terkenal misalnya ada Abadi, dan Abadi itu punya apa namanya Masyumi, ada Suluh Marhain punya PNI, terus misalnya ada Harian Rakyat, Bintang Timur itu punyanya PKI, itu berantem terus gitu, saling kritik. Gitu. Jadi waktu itu tuh sangat apa ya, ya hampir kayak sekarang buzzer misalnya ya, buzzer, bentar. Ya, hampir kayak sekarang lah dulu yang buzzer-buzzer suka rusuh gitu ya. Tapi dulu buzzernya berkualitas semua karena perdebatannya adalah perdebatan ideologis gitu, saling wah ramai banget. Nah, kemudian ada pemilu dengan sistem multipartai ya, karena dibiarkan partai tumbuh sangat banyak, maka partai yang ikut adalah di situ ya. Nah, ada 3 pemilu ya, ada waktu itu tahun 50 sampai tahun 59 itu ada 3 pemilu. Yang pertama itu pemilu daerah tahun 51 ya kalau nggak salah ya, tahun 51. Kemudian pemilu tahun 55 ya untuk memilih, ini untuk memilih DPRD kabupaten kota. Pemilu tahun 55 itu untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante, dan pemilu 57 itu ada ya. Pemilu 57 itu untuk memilih DPRD lagi, dan pemilu 59 yang akhirnya nggak pernah terjadi. Itu kebebasan partai. Kemudian karena menggunakan model parlementer ya, maka parlemen ini menjadi kontrolnya untuk pemerintah. Nah, parlemen ini menjadi kontrol pemerintah, dan karena parlemennya yang kuat, maka di situ kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat sangat dimungkinkan gitu ya. Itu tahun 50 sampai tahun 59. Kemudian masa berikutnya itu pasca, sebenarnya ada 59 sampai 66, tapi nggak banyak catatan juga ya, sehingga susah untuk dibentuk ya, susah untuk dipahami. Kemudian tahun 66 sampai 98, yang pertama tahun 67 itu memang awal-awal Orde Baru itu sangat demokratis. Anda kalau belajar pertama kali perundang-undangan yang ada di pertama kali Orde Baru dibentuk sampai tahun 70 itu sangat demokratis. Sangat demokratis. Nggak otoriter ya. Otoriter itu mulai tahun 70 ketika investasi itu mulai masuk. Ya. Nah, selanjutnya adalah pemasungan HAM dengan sikap represif, kekerasan tahun 70, dan kemudian lahirnya produk hukum yang sifatnya restriktif, yang membatasi terhadap HAM. Pemasungan terhadap sikap represif ini sangat mengerikan ya, tahun 70 itu ya, tahun 70, sebenarnya dari tahun 60-an sudah ada badan namanya Kapkom Kamtib ya, Korps Komando Pemulihan Ketertiban dan Keamanan ya. Kepalanya namanya Benny Murdani, itu orang yang sangat ngeri sekali ya. Jadi disebut sebagai seorang intel ya yang sangat yang sangat urbai sekali dan sangat menjaga kekuasaan ya. Jadi waktu itu ada banyak sekali catatan-catatan hitam terhadap HAM, misalnya ada Petrus ya, penembakan misterius itu dan pembunuhan itu kan ditujukan kepada para preman ya, yang dianggap mengganggu ketertiban gitu. Ada preman yang dianggap mengganggu ketertiban sehingga mereka itu dilakukan pembersihan gitu. Jadi upaya-upaya pembunuhan terhadap orang yang belum disidangkan gitu. Jadi dianggap berbahaya sudah dibunuh gitu kan. Nah, itu kan sangat tidak HAM sekali. Karena bagaimanapun seorang itu harus dihukum tapi melalui peradilan gitu. Bukan melalui operasi-operasi seperti itu.
Nah, operasi-operasi seperti itu kan sangat mengerikan ya. Anda hanya bersambut gondrong. Jadi dulu rambut gondrong itu dilarang. Ya, laki-laki itu gondrong itu dianggap memberontak. Dan stigma itu kan masih ada sampai sekarang ya. Orang-orang gondrong itu kan dianggapnya urakan gitu kan, nggak disiplin, nggak pinter, hidupnya nggak jelas. Itu dulu dibersihkan. Gondrong, tatoan itu harus diberantas. Ya, tanya aja orang tua kalian yang hidup zaman segitu kan. Jadi ada lagu Iwan Fals itu ya, bilang saya suka Iwan. Ada lagunya tentang Bromo Corah gitu kan. Bromo Corah itu Paragali gitu. Dia cerita tentang harapan seorang anaknya yang bapaknya preman dan berdoa semoga bapak saya itu bisa kembali ke rumah dengan aman. Jadi semencekam itu ya, kehidupan itu semencekam itu ya. Nah, itu baru mereka yang hanya dianggap mengganggu ketertiban. Nah, bagaimana misalnya dengan orang-orang yang benar-benar secara tegas melawan kekuasaan Orde Baru, itu sangat lebih mengerikan lagi ya, karena melibatkan operasi-operasi keamanan yang tidak apa namanya, yang tidak manusiawi juga ya. Nanya banyak ya, nanti Anda bisa cari di berbagai literatur cukup banyak. Kemudian tahun 90 dibentuk Komnas HAM ya, Komisi Nasional Perlindungan HAM, terutama di akhir-akhir mulai ada gerakan-gerakan reformasi mulai tahun 91 itu ya. Ada misalnya Forum Demokrasi yang dibuat Gus Dur dan teman-teman yang lain, dan mulai ada kekuatan sipil itu mulai menguat tahun 90-an ya. Dan puncaknya adalah tahun 98 ketika sipil kemudian menginginkan Soeharto itu turun dari kekuasaan Orde Baru yang sudah dia jalani selama 32 tahun. Sehingga waktu itu turun juga. Ya, salah satu yang menyebabkan turun karena kekerasan dan HAM-nya yang cukup masif ya, dan seterusnya gitu. Kemudian sampai 1999 sampai sekarang ya, ada pelindungan HAM dan cukup lengkap. Ini nanti kita bahas secara khusus dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sudah dibahas ya, sudah ada. Nanti kita bahas itu ya, dan perbandingannya sangat jauh dengan undang-undang yang dulu gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ini adalah HAM yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ini tambahan saja ya, yang sebelumnya hanya di Undang-Undang Dasar perubahan ini banyak dibahas. Jadi kalau sebelumnya itu adalah hanya mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dalam undang-undang. Jadi hanya ini saja yang dibahas ya, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Maka hak asasi manusia menjadi bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar ya, pasca amandemen. Kita bisa lihat ada pasal 28A sampai 28J ya. Dan masih ditambah tentang kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu juga dijamin juga ya, tidak ada yang hilang dan tidak ada yang berubah dalam hak asasi manusia, justru ditambah. Ini yang menjadi perkembangan menarik ya dalam perubahan Undang-Undang Dasar kita ya. Anda bisa lihat yang pertama adalah hak untuk hidup. Nah, ini bisa dilihat setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya ya. Kemudian pasal 28W berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian ada hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Makanya dari kemarin itu ada yang menarik ketika di Mahkamah Konstitusi, ya, ada seorang yang mengajukan permohonan untuk diperbolehkan bunuh diri, gitu ya. Jadi bunuh diri agar disahkan. Ya.
karena dia hidupnya sudah sangat menderita, gitu kan, sudah sangat menderita, tidak ke apa namanya sudah sangat menderita dan menginginkan kehidupan yang sejahtera, ya, karena dia nggak kuat, akhirnya mengajukan permohonan dan ditolaklah oleh mahkamah karena mahkamah melihat bahwa negara itu melindungi hidup, gitu, bukan mengingin kami memberikan kematian, itu akhirnya ditolak, ya. Kemudian hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, kemudian hak untuk pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, ya. Kemudian hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, berhak untuk kebebasan meyakini, dan seterusnya, ya. Saudara bisa melihat sendiri, nanti nggak usah saya bacakan satu-satu, ya. Sampai 28J sangat banyak, itu sangat perkembangan yang menarik, ya, dalam perkembangan yang menarik dalam hak asasi manusia. Ini diringkas, ya, di dalam konstitusi kita. Kemarin kita sudah bahas Undang-Undang Dasar dan Konstitusi. Nah, salah satu yang dibahas adalah hak asasi manusia yang sangat lengkap ini. Nah, menariknya itu adalah hak asasi kita itu juga dilindungi negara, gitu, ya. Atau kita bisa sebut sebagai hak konstitusional kita. Jadi hal ini, ya, hak HAM dalam Undang-Undang Dasar ini adalah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Jadi ini merupakan hak kita, dan itulah yang kemudian dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya. Jadi dokumen Undang-Undang Dasar konstitusi kita itu menjamin hak konstitusional kita itu terlaksana. Nah, apabila ada undang-undang yang kemudian, ya, tidak menjamin adanya hak untuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka bisa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi itu salah satu tugasnya adalah the court of constitution, atau sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah yang akan menjamin, ya, hak-hak Anda dan hak-hak konstitusional Anda itu tetap terlaksana, meskipun itu nanti dalam undang-undang itu disimpangi, gitu, ya. Misalnya undang-undangnya justru tidak membuat orang itu sejahtera lahir dan batin, gitu kan. Kemudian undang-undangnya justru tidak bisa memberikan perlindungan secara pribadi, kehormatan, harta benda dan seterusnya, itu malah tidak diberikan, ya. Maka itu kalian bisa ke Mahkamah Konstitusi dan meminta, ya, kepada Mahkamah Konstitusi, di petitumnya bisa membuat permohonan, ya, nanti kepada Mahkamah, agar Mahkamah itu nanti mengabulkan agar menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, gitu, ya. Jadi ada jaminan yang lebih lengkap dalam hal ini. Nah, ini Undang-Undang 39 kita skip aja. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman? Oke, nggak ada, ya. Nah, ini ada jenis-jenis pelanggaran HAM. Ada pelanggaran HAM secara berat dan ada pelanggaran HAM secara ringan. Pelanggaran HAM secara berat ada model-model kejahatan kemanusiaan, ada kejahatan genosida. Pelanggaran HAM itu seperti apa, Pak? Bisa kita lihat di dalam Undang-Undang HAM, ya, bahwa yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Bisa kita lihat di sini, setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, ya, disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian, batasi atau mencabut hak asasi manusia orang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, gitu, ya. Jadi unsur tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar itu akan menjadi syarat, ya, untuk perbuatan itu adalah perbuatan pelanggaran HAM. Nah, ini bisa di sini bisa dilihat salah satu yang
Ini adalah kejahatan kemanusiaan dan genosida. Genosida itu pemusnahan suatu ras di satu wilayah, di satu tempat ya. Genosida ini misalnya ada di Afrika itu banyak terjadi ya, dan dulu juga pernah terjadi ya di Serbia ya, kejahatan genosida oleh siapa ya, Slobodan Milosevic ya dulu ya, penjahat perang gitu ya, dilakukan juga. Nah, sebenarnya yang bisa jadi apa namanya diskusi, bisa jadi diskusi adalah kebebasan kita. Kalau Anda baca itu lebih banyak lahir dari konsep freedom from ya, atau kita itu bebas dari otoritarianisme, pembungkaman, represi negara. Kita boleh, intinya kita itu bebas dari kesewenang-wenangan. Ya. Konsepnya itu lebih apa namanya? Lebih lahir di situ, lebih banyak di situ, bahwa kita itu bebas dari kesewenang-wenangan, otoritarianisme, negara yang represif gitu. Tapi apakah kita sudah merumuskan tentang konsep freedom for, atau kita itu bebas untuk apa? Kita itu sudah bebas dari otoritarianisme. Oke lah, kita sudah bebas dari kesewenang-wenangan. Tapi kebebasan kita itu untuk apa? Ya, saya mau tanya ke teman-teman. Apakah ini disebut sebagai kebebasan? Ini menurut teman-teman apa ini? Ada yang tahu nggak kasus ini? Mungkin masih kecil ya, tapi masih ingat nggak? Menurut teman-teman ini kebebasan atau enggak? Yang digambar ini. Ini kebebasan atau enggak? Ini kebo, dan ini foto seorang presiden. Ini Pak SBY sebelumnya Jokowi. Ini kerbau ya. Ini kerbau, ini kerbau. Ini foto presiden, ini bagian belakang. Menurut teman-teman, ini kebebasan atau bukan? Oke lah, kebebasan berpendapat. Tapi menurut teman-teman ini kebebasan atau enggak? Seperti ini. Ayo. Jawab aja, nggak apa-apa. Ayo, jawab dulu. Ayo, jangan saya yang bicara aja. Ayo, ini kebebasan atau bukan? Ayo, teman-teman. Jadi ini kerbau ya, ini kerbau, binatang kerbau besar ya. Terus ini foto presiden ya. Ini dan waktu itu beliau masih menjabat sebagai presiden, dan ini ditaruh di belakang. Ini turun, ini stop tipu-tipu. Nah, ayo jawab, menurut teman-teman gimana? Ini bukan kebebasan berpendapat pun tetap harus ada etikanya, Pak. Keluar dari etika sifat terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Yang teman-teman yang lain gimana? Kebebasan berpendapat enggak? Kan katanya pemimpin harus siap untuk dikritik. Nah, tapi menurut teman-teman ini boleh nggak mengkritik model kayak gini? Gitu. Dan menurut teman-teman pantas dihukum nggak sih orang-orang yang buat model kayak gini? Ini dulu rame loh tahun 2009. Bahkan mereka yang nggak suka dengan Pak SBY pun kaget gitu. Kok modelnya gini? Gimana? Dan teman-teman gimana? Pantas dihukum nggak orang-orang yang model kayak gini? Ayo jawab aja nggak apa-apa. Ya, nanti kalau nggak bisa jadi
UAS ya, jadi soal UAS kalau nggak bisa. Ini jadi dulu Pak SBY itu di demo orang untuk turun ya, tapi dalam demonstrasi tersebut itu membawa kerbau gitu. Jadi digambarkan Pak SBY itu semacam kerbau ya, yang badannya gede tapi lambat dan bodoh gitu. Kerbau kan diasosiasikan sebagai hewan yang bodoh, itu diasosiasikan seperti itu. Dan ditempeli ya, fotonya ditaruh bagian belakang kerbau dan sangat menghina ya. Tapi ini jadi, apakah menurut teman-teman kebebasan yang diharapkan adalah kebebasan seperti ini? Nah ini juga sama ya, ini dalam masa kampanye, ini menurut teman-teman ya, ini terlepas dari dulu teman-teman milih atau tidak dan saya milih atau tidak, saya mau tanya ke teman-teman, apakah hal ini juga merupakan bagian dari kebebasan? Ya. Apakah hal ini merupakan bagian dari kebebasan? Ya. Kebebasan nggak kayak gini? Katanya orang boleh bebas berpendapat, tapi kalau kayak ini boleh nggak? Nah, apakah ini fitnah atau gimana? Gimana menurut teman-teman gimana? Apakah hak asasi yang diharapkan adalah hak asasi seperti ini? Dan apakah kalau ini sudah dihukum, sudah kena pidana, yang obor rakyat bukan karya pers. Tapi apakah yang diharapkan adalah seperti ini? Kebebasan berpendapat seperti ini yang diharapkan mengasosiasikan pemimpin sebagai binatang, ya. Apalagi itu adalah pejabat yang menjabat sebagai lambang negara, ya. Dan itu seterusnya ya. Jadi perlu kita rumuskan kembali, maksudnya freedom for itu untuk apa saja. Oke, kita di satu sisi sudah lepas dari yang namanya otoritarianisme dan seterusnya. Kita tidak hidup lagi di masa ketika kita susah untuk mengkritik pemimpin. Kita kan kayak gampang-gampang aja ya di Twitter ngeluh, wah ini nih, mana nih minyak susah didapat, dan seterusnya. Kita sudah lepas dari masa-masa itu. Tapi kebebasan untuk apa itu belum banyak terjawab dan masih jadi narasi yang jadi banyak perdebatan gitu ya. Saya bebas loh untuk apa gitu. Saya bebas loh untuk tidak beragama. Apakah itu menjadi kebebasan juga? Ini masih jadi perdebatan yang untuk hari ini ya. Saya melihat 10 tahun belakangan belum selesai perdebatan untuk itu. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Ya ada, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri saja ya untuk pertemuan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.